Wanifesto. Apa itu, Mas? Wanifesto itu komitmen kita, Pak. Komitmen apa? Komitmen untuk men-trigger pendengar kita sehingga bisa percaya atau believe untuk bergerak atau shifting. Trigger, believe, shifting. Tribes. Nice. Jadi Wanifesto ini adalah hasil diskusi kita dengan Mas Dimas Nur Cahyo. Ya, kita ingin ngulik sih, gimana sih sebetulnya brand media Tribes itu gitu. Kita tuh adalah media yang seperti apa? Orang-orang di dalamnya itu seperti apa? Dan pendengar kita itu pendengar yang bagaimana? Nah, hasil diskusi ini dirumuskan menjadi Wanifesto gitu. Yang jelas kita sebagai media sih ingin terus bermanfaat gitulah ya bagi pendengar kita. Bagi Sobat Wani kan, Mas? Yes. Tapi ngomong-ngomong Sobat Wani itu apa, Pan? Coba jelasin. Sobat Wani itu adalah sebutan bagi pendengar kita, Mas. Kenapa disebut Sobat Wani? Karena kita ingin agar pendengar kita tuh jadi pendengar yang berani, Mas. Yang pertama berani percaya, lalu berani bergerak, dan berani mendobrak status quo. Oleh karena itu, kita menyebut pendengar kita adalah Sobat Wani. Kalau kamu sendiri, Pan, kamu masuk kategori Sobat Wani nggak sih? Iyalah, Mas. Emangnya keberanian apa, Pan, yang udah kamu lakuin di 2024 ini? Kalau aku sih mengambil keputusan yang cukup berani ya, dengan meninggalkan ibu kota, resign gitu, dan kembali ke kota dengan UMR yang sangat kecil ini untuk membangun sebuah media bernama Tribes. Tapi, Pan, kayaknya seru deh kalau kita dengerin pengalaman berani dari para Sobat Wani di luar sana. Perkenalkan, nama aku Karel. Aku berani untuk keluar dari zona nyaman. Yang biasanya aku tidur-tiduran, sekarang aku bisa mengemban tugas menjadi ketua Komsos di Gereja Bukeran. Berani bertahan hidup di atas kaki sendiri. Yang pastinya berubah jadi lebih baik dari kemarin. Ngambil 3 kerjaan sekaligus dalam sehari di Jogja. Gitu. Pergi jauh yang nggak pakai helm, jauhnya sampai ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer. Pegang beberapa role di beberapa komunitas sambil kerja. Hai Sobat Wani, aku Krisna. Keberanianku di tahun 2024 ini, yang sebelumnya aku seorang freelancer, sekarang berani mengambil tanggung jawab untuk bekerja tetap full time di studio Tribes. Pacaran sama Gemini, ya. Tapi kalau benar-benar mikirin hidup ya, soal hidup ya, itu adalah switching karir. Bikin band, udah lama nggak ngeband kan. Ada seorang teman ngajakin bikin band, namanya Capek Kerja gitu. Ya udah, lama nggak pegang gitar, main gitar lagi. Padahal itu sesuatu yang udah lama nggak saya gelutin, terus bikin lagi. Menikahi orang yang sedikit mencintai saya. Menikah. Melawan Kapolda. Membantu Dama melawan Kapolda. Saya berani berkoordinasi dengan puluhan polisi. Ngajuin judul skripsi di semester 7. Kabur dari rumah. Hijrah menjadi orang yang lebih baik, membuka bisnis, menabung, menjadi anak yang soleh. Itu yang ingin dilakukan Tribes ya, sebetulnya. Ingin menyuarakan bahwasannya kita harus percaya akan sebuah perubahan dan kita harus berani untuk bergerak. Ya, itulah Wanifesto. Dari pengalaman berani para Sobat Wani, Tribes terus bertumbuh. Dan kalau ngomongin tentang 2024 ya, itu banyak banget momen-momen menarik gitu. Kalau kamu sendiri, apa yang paling kamu ingat di 2024, Pak? Momen yang paling ku ingat banyak sih ya sebenarnya buat Tribes. Mungkin di awal-awal dulu waktu kita mulai mencari audiens ya untuk Tribes ini, kita mulai dengan nyasar gitu buat sobat-sobat rakyat jelata gitu ya kita nyebutnya. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu banyak banget ya teman-teman Jogja yang mendengarkan Tribes gitu. Akhirnya oke, kita mulai pengen focusing ke teman-teman Jogja dan kita pengen jadi media lah ya yang mewakili teman-teman ketika ada di Jogja. Dan momen ketika diterima sama teman-teman Jogja itu sangat membekas sih buat aku, dimana kita ngangkat topik-topik tentang Jogja dan cukup banyak juga respon yang sangat baik gitu ya. Ada yang kontroversial pastinya, ada yang menentang, ada yang setuju dan ada yang enggak juga. Ya itu wajar lah ya, di balik semua opini ini pasti ada yang setuju dan enggak. Tapi yang aku salut adalah teman-teman selalu mendukung kita dan ya selalu mau berinteraksi sama kita lah di konten-konten kita yang lain. Nah kalau kamu gimana Mas? Momen yang paling memorable apa? Kalau aku sendiri 2024 yang jelas adalah momen
pertama kali Tribes berdiri sebagai sebuah unit usaha ya. Buat aku yang tadinya bergerak di bidang lain yang mungkin jauh daripada media gitu, Tribes itu menjadi satu-satunya atau yang pertama kali buat aku memiliki usaha media gitu. Tadinya nggak pernah kepikiran, bahkan aku bukan orang yang sering membuka sosial media sebelumnya gitu. Sekarang harus memiliki bisnis yang bergerak di platform sosial media gitu. Mulai dari kemarin kita bongkar pasang segmen gitu kan. Awal kita ada segmen nyakro, ada segmen bahas hukum, ada segmen colek-calek waktu itu gitu. Kita kayak seolah-olah itu menjadi sebuah media yang bergerak di ranah politik saja gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin kita angkat. Kita lebih ingin mengangkat isu sosial. Akhirnya terciptalah si segmen nyakro yang lebih enak untuk dinikmati. Seperti beberapa episode terakhir ini. Lalu ada segmen Yuk Hidup Yuk. Menurutmu gimana segmen Yuk Hidup Yuk, Pak? Coba jelasin dikit. Nah, kalau YHY itu sebenarnya itu adalah ekstraksi dari aku ya, dimana aku orangnya memang cukup suka mempertanyakan banyak hal, yang akhirnya kita berpikir kenapa nggak kita bikin jadi konten aja gitu. Kita mempertanyakan hal-hal yang memang merangsang gitu atau men-trigger orang untuk berpikir hingga kemudian kita turunkan jadi manifesto itu juga. Karena di YHY itu slogannya adalah banyak orang hidup tapi nggak benar-benar hidup. Jadi kita selalu pengen orang yang dengerin Tribes adalah mereka yang benar-benar menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran diri, mindful gitu kalau kita nyebutnya. Makanya nama segmennya adalah Yuk Hidup Yuk. Kalau segmen nyakro kan kita lebih santai dan mengangkat isu sosial ya gitu. Kita pengen lebih deket sama teman-teman, makanya kita bikin tapping di depan studio supaya bisa dilihat langsung sama Sobat Wani, supaya bisa interaksi langsung. Bahwa kan banyak setiap episode itu Sobat Wani kita ajak untuk take sama kita kali ya, ngobrol sama kita gitu. Tapi momen-momen yang nggak terlupakan pastinya saat kita kolaborasi sama Mojo misalkan. Seru nggak sih? Nah iya tuh, bener. Terus waktu kita kolaborasi sama calon-calon pemimpin daerah di kota Yogyakarta. Nah iya tuh, momen pas pilkada tuh memorable banget sih memang. Dan kita senang lah jadi bagian dari mereka semua. Mas Wawan, ada Mas Peno, ada Pak Singgih juga waktu itu. 2024 adalah titik awal Tribes berdiri, dan Manifesto akan selalu kita gaungkan di tahun-tahun ke depannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung kita, yang udah support kita, semua Sobat Wani yang dengerin kita, yang interaksi sama kita, yang kasih insight ke kita. Terima kasih banget, dan semoga kalian tetap bersama kita dan membersamai kita sampai dengan Tribes entah nanti menjadi media nomor 1 di Jogja, media nomor 1 nasional, atau bahkan kita bisa sampai ke mancanegara. Kita nggak ada yang tahu, tapi intinya kita ingin selalu menyuarakan tentang keberanian untuk kita percaya akan sebuah perubahan. Kalau aku sih ya berharap Tribes itu bisa jadi referensi buat teman-teman ketika ingin mencari entah itu hiburan, entah itu informasi, entah itu sekedar opini tentang apapun yang ada di kota Jogja ya. Itu aja. Sampai jumpa di Tribes Rap 2025. Bye.